wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, pokok materi kita adalah proses produksi. Tujuan kita pembelajaran adalah menentukan cara atau menerapkan proses produksi pada aspek pengetahuan, kemudian pada aspek keterampilan melakukan produksi. Indikator keberhasilan dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat menentukan cara menerapkan proses produksi. Kemudian siswa dapat mendeteksi letak kekurangan penerapan produksi. Kemudian siswa dapat menyusun data perencanaan, serta siswa dapat melakukan produksi. Materi pokok terdiri dari 4. Yang pertama, bagian-bagian perencanaan. Kedua, prosedur perencanaan, teknik pembuatan perencanaan, dan prosedur pengecekan pembuatan perencanaan produksi. Pertama, kita harus perhatikan adalah pengertian produksi. Apa itu produksi? Intinya produksi itu adalah kegiatan, ada aktivitas menambah faedah atau nilai guna satu produk, baik itu barang maupun jasa. Faedah atau manfaat ini dapat dalam berbentuk karena bentuknya, karena waktu, tempat, dan sebagainya. Atau bagaimana menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna di sini terdiri dari 5 macam. Berguna karena bentuknya atau form utility. Satu benda terasa kegunaannya lebih tinggi apabila bentuknya berubah. Kemudian kegunaan tempat, place utility. Nilai satu benda akan bermanfaat atau bernilai apabila benda itu dipindahkan ke tempat, misalnya pasir sungai ke tempat proses kegiatan pembangunan. Kemudian time utility, penggunaan waktu. Satu benda lebih tinggi nilai gunanya apabila dipakai pada waktu yang tepat, misalnya payung, jas hujan pada waktu hujan. Kemudian kegunaan milik, ownership utility, yaitu suatu benda bermanfaat setelah kita memiliki produk itu secara sah. Ya, kita telah membelinya dan tentu kita menggunakan lebih berguna kalau kita sudah membayarnya. Kemudian terakhir, kegunaan unsur elemen utility. Satu benda akan bernilai guna lebih atau elemen utility-nya apabila bersenyawa atau dicampur dengan benda lain. Misalnya air putih dicampur dengan sirup, es, tentu akan menambah nilai gunanya. Kemudian kita bicara tentang faktor-faktor produksi. Ya, ini yang perlu kita pahami supaya Anda mengetahui apa faktor-faktor produksi, apa yang mempengaruhi suatu produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Ketika kita bicara sumber daya alam, tentu dalam hal ini ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satunya faktor produksi yang disediakan oleh alam, yang berasal dari sumber kekayaan alam yang berupa udara, air, tanah, sinar matahari, tumbuhan, hewan, mineral, dan sebagainya. Bahan tambah juga. Sumber daya alam menjadikan salah satu faktor produksi karena sumber daya alam dapat memenuhi segala kebutuhan manusia untuk terus bertahan hidup. Kemudian sumber daya manusia atau tenaga kerja, ini kelebihannya. Ada 4 sebenarnya faktor produksi, yaitu merupakan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian modal merupakan hal penting dalam mempercepat, membantu kelancaran dalam proses produksi. Ya, modal itu bisa dibagi lagi, bisa modal berdasarkan sifatnya. Ada modal tetap, yaitu modal yang sifatnya jangka panjang. Ada modal lancar, sifatnya sekali pakai, misalnya kertas, bahan bakar, beca, dan sebagainya. Kemudian modal berdasarkan sumbernya, modal sendiri, modal yang diperoleh pihak pemilik, kemudian modal asing, pinjaman. Kemudian berdasarkan kepemilikannya, ada modal individu, ada modal publik. Kemudian bentuknya ada modal konkret, modal spesifik yang bisa secara langsung dilihat.
misalnya bahan-bahan baku, mesin, dan sebagainya. Yang abstrak memiliki bentuk fisik, tapi model ini sangat berharga, sangat berguna. Misalnya merek, dagang, hak paten, dan nama baik perusahaan. Dan terakhir adalah kewirausahaan atau entrepreneur. Entrepreneur merupakan satu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengelola faktor-faktor produksi, sehingga dapat menghasilkan apa yang diinginkan. Hal penting yang harus dimiliki seorang entrepreneur adalah kemampuan dalam membuat perencanaan, planning, kemudian dia mampu mengorganisir atau organisasi, kemudian menggerakkan semua faktor-faktor produksi ketua tim, serta terakhirlah pengawasan atau controlling. Yang berikutnya adalah hal yang penting sekali diperhatikan dalam perencanaan produksi. Dalam membuat rencana produksi, yang kita harus perhatikanlah skala produksinya. Kemudian berapa besar yang harus kita hasilkan. Kemudian adalah jenis produk apa yang kita akan hasilkan. Ketika bicara jenisnya, bisa dalam bentuk jangka pendek, misalnya yang berlangsung menghasilkan produk barang jasa konsumen, contohnya produksi makanan, roti. Kemudian produknya tahan lama atau tidak, itu yang perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Kemudian sifat produksi yang dihasilkan, ya, tentu dalam sifat ini yang sifat-sifat produksi, ya, apakah itu produksinya ekstraktif, diperoleh secara langsung dari alam, apakah prosesnya analitik, satu produk tambahan, produksi dalam bentuk yang mirip dengan aslinya, kemudian ada proses fabrikasi, bahan baku menjadi bahan baru, kemudian sintetik, menggabungkan beberapa bahan satu bentuk produk, atau proses perakitan. Kemudian mempersiapkan perencanaan. Yang perlu dipersiapkanlah prosedur persiapannya, langkah-langkahnya. Kemudian berdasarkan prosedur kita menyaring gagasan-gagasan produk apa yang kita hasilkan. Kemudian kita analisis gagasan tersebut. Kemudian kita percobaan proses produk. Kemudian kita uji coba produk tersebut. Baru kita apakah layak atau tidak produk itu untuk dipasarkan atau dikomersialisasikan. Ya, itu dengan memperkenalkan produk kepada konsumen atau pembeli. Bagaimana menetapkan proses produksi? Yang pertama, kita berencana produknya, prosesnya. Setelah itu, kita rencanakan juga lokasi di mana pabrik atau pembuatannya. Kemudian, fasilitas yang ada, fasilitas produksinya, berupa peralatan, mungkin mesin. Kemudian, bagaimana sistem kerjanya, lingkungan kerjanya, dan terakhir adalah standar yang kita gunakan terhadap produk kita, standarnya berkaitan dengan mutu produk yang kita hasilkan. Kemudian sistem pengendalian, yang di dalam proses produksi, ini yang harus kita jaga dalam supaya produksi itu continue. Yang pertama adalah pengendalian bahan baku, bahan bakunya ketersediaannya, supaya ketika kita butuhkan tersedia. Kemudian tenaga kerja, bagaimana sistem kerjanya, dan kerja keterampilan apa yang harus dimiliki. Kemudian biaya produksinya, ya tentu dalam hal ini kita menekan biaya produksi rendahnya, karena tujuan kita memproduksi itu adalah mendapatkan laba keuntungan. Kemudian jangan lupa juga, meskipun keuntungan yang diprioritaskan, kualitas produknya. Nah, kemudian pasca produk itu pemeliharaannya, atau biasa disebut dengan, biasa kita beli produk yang disebut dengan garansi dan sebagainya. Demikian materi kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan selamat